Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Mamnuna sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang hubungan impuls dan momentum dan juga tentang tumbukan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang hubungan impuls dan momentum. Hubungan impuls dan momentum adalah keterkaitan di mana impuls yang diberikan pada suatu benda akan menyebabkan perubahan momentum pada benda tersebut. Impuls dan momentum memiliki hubungan yang erat, di mana impuls yang diberikan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Impuls dan momentum juga saling berkaitan dalam gerak benda. Contohnya saat sebuah gaya bekerja pada benda selama selang waktu tertentu, maka benda tersebut mengalami perubahan momentum akibat adanya impuls. Jadi, impuls adalah gaya yang bekerja dalam waktu tertentu, sedangkan momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan suatu benda. Ketika gaya itu bekerja, maka benda akan berubah kecepatannya, artinya momentumnya juga akan berubah. Jadi, rumus dari hubungan antara impuls dan momentum dalam rumus matematis yaitu dirumuskan I sama dengan delta P sama dengan M V2 min V1. Jadi keterangannya I ini adalah impuls atau satuannya Newton sekon, sedangkan delta P ini adalah perubahan momentum dan M adalah massa benda, satuannya kilogram, V2 yaitu kecepatan akhir dan V1 adalah kecepatan awal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Setelah dikenai gaya selama 3 detik, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Hitunglah besar impuls yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini kan diketahui ya, massanya 2 kg, V1-nya 4 meter per sekon dan V2-nya 10 meter per sekon. Jadi kita masukkan ke rumus yang awal tadi, I sama dengan delta P sama dengan M dikali V2 min V1. Atau kita bisa juga menulis seperti ini, I sama dengan massa dikali V2 min V1. Jadi kita masukkan massanya 2, V2-nya 10 min 4. Jadi I sama dengan di sini tulis lagi 2 dan 10 kurangi 4 6. I sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12, satuannya Newton. Seperti ini teman-teman. Jadi kesimpulannya, impuls itu tidak hanya tergantung pada besar gaya, tapi juga pada beberapa lama gaya itu bekerja. Semakin lama gaya itu bekerja, maka semakin besar perubahan momentumnya. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu tentang tumbukan, yang mana tumbukan adalah peristiwa ketika dua benda atau lebih saling bertabrakan dan saling memberikan gaya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, saat terjadi tumbukan, benda itu dapat mengalami perubahan kecepatan, arah gerak atau bentuk. Adapun jenis-jenis tumbukan diantaranya yang pertama yaitu tumbukan elastis sempurna. Dalam tumbukan elastis sempurna, momentum dan energi kinetiknya itu tetap atau kekal. Contohnya pada bola karet yang memantul kembali setelah mengenai lantai. Yang kedua yaitu tumbukan tidak elastis.
Dalam tumbukan tidak elastis, momentumnya itu tetap, tetapi energi kinetiknya itu tidak kekal, karena sebagian energi itu berubah menjadi energi lain, misalnya panas atau suara. Contohnya pada mobil yang bertabrakan sehingga penyok. Yang ketiga yaitu tumbukan sempurna tidak elastis. Nah, dalam tumbukan sempurna tidak elastis, dua benda itu menyatu setelah tumbukan, maka momentumnya tetap tapi energi kinetiknya berkurang. Contohnya pada plastisin yang dilempar ke tembok sehingga menempel. Nah, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.